Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita semua akan melihat bagaimana nantinya Salwa yang akan panik ketika mengetahui bahwa Arsya telah hilang. Nah, dalam kondisi Arsya masuk ke dalam peti, Arsya juga terlihat pingsan ya kawan-kawan. Lalu apakah nantinya Arsya akan selamat? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana usilnya Alisa ya kawan-kawan. Ketika Alisa melihat Arsya dan juga Iqbal sedang bermain petak umpet. Saat itu Arsya tidak tahu mau bersembunyi di mana. Sehingga Alisa pun menyarankan kepada Arsya untuk bersembunyi di dalam kotak kayu ya kawan-kawan. Ya, Arsya yang masih anak kecil pun tidak curiga sedikit pun kepada Alisa ya kawan-kawan. Sehingga Arsya bahkan justru sangat bahagia dan berterima kasih karena Alisa telah memberikan Arsya saran seperti itu. Saat Arsya masuk ke dalam kotak kayu tersebut, Alisa langsung mengunci kotak itu. Sehingga membuat Arsya pun harus terjebak di dalam kotak tersebut. Kejadian itu hanya dilihat oleh anak Alisa yaitu Maira ya kawan-kawan. Maira pun sepertinya hanya mendiamkan saja tindakan dari ibunya itu. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu semua orang-orang yang akan membawa barang-barang bekas dari rumah Pak Rashid pun sudah mulai berkumpul dan menaikkan barang-barangnya ke dalam mobil truk ya kawan-kawan. Saat itu Alisa pun hanya bisa tersenyum melihat dari atas balkon. Alisa sadar bahwa Arsya ada di dalam kotak tersebut ya kawan-kawan. Hal ini tentunya akan memicu kegaduhan dan juga ketegangan dalam rumah tangga Salwa, di mana Salwa pasti akan sangat panik untuk mencari keberadaan Arsya. Sementara itu di sisi lain Fahri sedang berusaha untuk membujuk hati Naila. Ya, Fahri merasa bahwa dirinya telah memenangkan hati Naila ya kawan-kawan, sehingga Fahri semakin gencar untuk mendekati Naila. Ya, Fahri memberikan handphone baru untuk Naila karena kita semua tahu bahwa handphone Naila telah hilang ya kawan-kawan akibat tercebur ke dalam danau. Awalnya Naila memang tidak mau menerima pemberian dari Fahri tersebut, namun Fahri memaksa. Fahri meminta agar Naila mengasihi orang tua yang malang itu. Karena dengan memberikan handphone tersebut, Fahri merasa bisa sedikit demi sedikit membayar semua kesalahan yang telah Fahri perbuat. Namun Naila masih tak bergeming, sehingga Fahri akhirnya meletakkan handphone tersebut di kursi samping Naila. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain Iqbal yang sudah mencari Arsya kemana-mana namun tidak ketemu. Iqbal pun menangis ya kawan-kawan karena Iqbal sangat takut apabila Arsya hilang.
Iqbal akhirnya menemui Salwa. Salwa yang melihat Iqbal menangis pun bertanya mengapa Iqbal menangis. Iqbal hanya bisa mengatakan bahwa Kak Arsya hilang. Salwa pun menanyakan bagaimana kronologi mengapa Arsya bisa hilang. Mereka berdua sedang bermain petak umpet, namun Iqbal tidak bisa menemukan Arsya. Akhirnya, Salwa pun mencoba untuk menenangkan Iqbal dan mengajak Iqbal untuk mencari Arsya bersama-sama. Mereka pun akhirnya pergi untuk mencari Arsya ke setiap sudut rumah Pak Rashid. Sementara di rumah, Salwa, Iqbal, dan juga yang lainnya sedang sibuk untuk mencari Arsya. Alisa dan juga Maira hanya diam saja ya kawan-kawan, seolah-olah mereka tidak mengetahui apapun tentang Arsya. Padahal Arsya saat itu sudah dibawa ke panti asuhan ya kawan-kawan, karena memang barang-barang bekas tersebut akan disumbangkan ke panti asuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi Arsya. Arsya terlihat pingsan ya kawan-kawan, mungkin karena memang Arsya kehabisan nafas di dalam peti kayu tersebut. Jika semakin lama Arsya berada di dalam peti tersebut, maka hal itu akan sangat membahayakan bagi Arsya. Ya, dikhawatirkan bahwa Arsya bisa saja meninggal dunia ya kawan-kawan, karena memang Arsya mengidap penyakit kelainan jantung, apalagi di sana juga tidak ada oksigen ya kawan-kawan, sehingga ini sangat berbahaya. Wah, tentunya ini akan membuat Salwa menjadi semakin khawatir ya kawan-kawan, dimana Salwa pasti tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap Arsya. Apalagi Salwa begitu sangat menyayangi Arsya, sehingga pastinya hal ini akan membuat Salwa benar-benar panik. Apalagi saat ini Ridho juga sedang berada di Semarang ya kawan-kawan, sehingga kemungkinan besar yang akan ikut mencari Arsya adalah Fahri ya kawan-kawan. Ya, Fahri kali ini mungkin akan berjasa besar terhadap Arsya ya kawan-kawan, karena Fahri akan berhasil untuk menemukan Arsya. Wah, makin hari makin seru ya kawan-kawan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Mimin rasa tindakan Fahri dan juga Naila saat ini justru malah akan menjadi bumerang untuk mereka semua ya kawan-kawan, dimana hal itu justru sangat riskan untuk membongkar identitas atau bahkan latar belakang dari mereka semua. Nah, makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.